Peternak bebek pemula harus tahu bagaimana persiapan sebelum memulai budidaya ternak bebek berdaging. Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi di channel saya Cak Yuyung. Bagaimana kabarnya siang hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja ya. Oke Mas Bro, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persiapan sebelum mulai budidaya ternak bebek berdaging ya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut pembahasan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bro yang telah subscribe dan setia menonton channel saya. Saya doakan semoga Mas Bro semua diberikan kelancaran, rezeki yang barokah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Budidaya ternak bebek berdaging atau bebek potong semakin banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia Mas Bro ya, karena berpotensi memberikan keuntungan yang menggiurkan. Banyaknya permintaan daging bebek untuk dikonsumsi. Nah, peluang usaha ini masih terbuka lebar karena suplai daging bebek yang tersedia masih belum bisa memenuhi tingginya permintaan ya. Cara ternak bebek berdaging ini masih tergolong mudah dilakukan, bahkan bagi pemula sekalipun Mas Bro ya. Meski tentunya diperlukan ketelatenan dan perawatan yang intensif agar bebek bisa dipanen dalam kondisi sehat dan tentunya bisa menghasilkan daging yang berkualitas pula. Daging bebek sepertinya semakin digemari masyarakat Indonesia seiring dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha kuliner yang memanfaatkan daging ini sebagai bahan baku utamanya Mas Bro. Tekstur daging bebek dan cita rasanya yang unik berbeda dengan daging ayam ya. Dengan semakin meningkatnya permintaan daging bebek untuk disuplai ke usaha-usaha kuliner, terutama warung makan dan restoran, maka peluang usaha ternak bebek berdaging masih terbuka lebar ya Mas Bro. Nah, maka dari itu Mas Bro, peternak bebek pemula harus tahu bagaimana persiapan sebelum memulai budidaya ternak bebek berdaging. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum mulai budidaya ternak bebek berdaging? Tentunya yang pertama itu kita harus mantapkan diri kita dengan ilmu sebelum budidaya ternak bebek berdaging. Jangan terburu-buru memulai beternak bebek tanpa modal ilmu yang kuat, tentu saja akan sangat beresiko Mas Bro ya. Dalam beternak bebek, baik itu bebek berdaging ataupun bebek petelur, tentu saja akan perlu yang namanya ilmu ya. Nah, Mas Bro bisa belajar terlebih dahulu sebelum memulai usaha ternak bebek berdaging. Nah, di zaman sekarang yang serba mudah ini Mas Bro, banyak jalan untuk mendapatkan ilmu ternak bebek berdaging. Mas Bro bisa mengikuti forum-forum di Facebook, belajar dari YouTube, membaca buku, atau juga bisa berkunjung langsung kepada peternak yang lebih dulu memulai usaha ternak bebek berdaging. Namun ilmu tidak sembarang ilmu, perlunya memastikan sumber yang terpercaya Mas Bro. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencari pengepul atau pembeli. Jadi jangan terburu-buru mulai budidaya ternak bebek berdaging sebelum menemukan pengepul atau pembeli. Nah, tempat yang paling mudah untuk memasarkan hasil panen bebek berdaging dalam jumlah yang banyak yaitu adalah pengepul Mas Bro ya, pengepul atau pembeli. Nah, Mas Bro bisa menemukan beberapa pengepul atau pembeli
di daerah Mas Bro masing-masing. Nah, nanti secara rutin dari pihak pengepul akan mendatangi para peternak bebek pedaging yang mau dipanen bebeknya ya. Nah, untuk mengetahuinya pengepul bebek potong di daerah Mas Bro, maka Mas Bro bisa mencarinya di internet, di tabloid peternakan atau tabloid kuliner. Selain itu, Mas Bro bisa bertanya langsung kepada pihak peternak bebek potong yang ada di desanya Mas Bro masing-masing yang sudah dulu mulai ternak bebek pedaging ya. Terus yang ketiga, mencari pemasok DOD atau die old duck, atau juga bibit bebek yang baru menetas dengan kualitas yang terpercaya ya, dengan ciri tubuh yang tegap, berat bebek sekitar 40 gram, mata yang jernih, bulu yang bersih, dan juga bebas dari penyakit. Kenapa harus demikian, Mas Bro? Tentunya untuk menghindari banyaknya angka kematian DOD. Bebek sangat rawan terhadap kematian itu jika masih DOD, Mas Bro ya. Makanya diperlukan kualitas DOD yang unggul dan terpercaya. Nah, terus persiapan yang selanjutnya yang nomor 4 itu membuat kandang box untuk DOD dan kandang besar untuk bebek dewasa. Nah, kandang bebek dewasa bisa berbentuk panggung atau bertingkat, dan juga bisa berbentuk kandang rantai atau gabungan dari keduanya. Selain itu, sediakan juga tempat minum dan tempat makan untuk bebek pedaging. Terus persiapan selanjutnya apa? Yang nomor 5, menyiapkan pemanas untuk kandang box DOD ya. Bisa memakai lampu pijar atau pemanas lainnya. Intinya agar DOD tidak kedinginan, dan di sini biasanya saya memakai plastik UV untuk memanaskan kandang box DOD. Dan plastik UV ini jika malam saya tutup, jika siang saya buka separuh. Dan jika malam saya tutup itu bertujuan untuk menghangatkan bebek. Jika siang saya buka separuhnya itu agar bebek tidak pengap di dalamnya. Jadi saya buka separuh. Itu persiapan yang nomor 5. Terus persiapan yang nomor 6 itu menyiapkan sekam padi atau serbuk gergaji, Mas Bro ya. Biasanya di sini menyebutnya dengan kumput kayu. Nah, untuk sekam padi atau serbuk gergaji itu sebetulnya bisa disiapkan setelah bebek sudah mau dewasa ya, atau mau turun box, guna untuk mengeringkan lantai kandang jika menggunakan kandang yang berbentuk kandang lantai. Contohnya seperti kandang kayak ini, Mas Bro. Jadi butuh terhadap serbuk gergaji ya untuk mengeringkan kandang. Terus persiapan yang selanjutnya yang nomor 7, kita harus mempersiapkan pakan bebek mulai dari pakan starter sampai pakan finisher. Juga menyediakan vitamin, antibiotik, cairan disinfektan kandang atau peralatan tambahan lain untuk pemeliharaan bebek. Nah, itulah yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha ternak bebek pedaging ini versi Cak Yuyung ya. Yang pertama itu kita cari dulu ilmunya, yang kedua mencari bakul, pengepul, pembeli, terus yang ketiga mencari pemasok DOD, terus yang keempat membuat kandang box atau kandang dewasa atau kandang besar untuk bebek yang dewasa. Terus yang kelima menyiapkan pemanas untuk kandang box ya. Terus yang keenam menyiapkan sekam padi atau umput kayu guna untuk mengeringkan kandang nanti ketika bebek sudah ada di kandang pembesaran. Terus yang terakhir itu menyiapkan pakan, vitamin, antibiotik, cairan disinfektan dan lain-lain ya.
Nah, itulah yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai budidaya ternak bebek berdaging. Nah, oke, begitulah informasi kali ini dari saya, Mas Bro. Jika informasinya bermanfaat dan menghibur, silakan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa Mas Bro centang loncengnya supaya Mas Bro bisa mengetahui update-update terbaru dari video saya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.